Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Anwar. Kali ini kita akan membahas tentang tenaga kesehatan. Mari kita bersama-sama mempelajarinya. Pasti kalian pernah ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas, maupun ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya. Dan kalian pasti tidak asing dengan istilah atau sebutan dokter, perawat, bidan, apoteker, maupun sebutan yang lainnya. Mari kita pelajari siapa sih mereka. Berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, disebutkan bahwa tenaga di bidang kesehatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kesehatan, dan yang kedua, asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi di sini tidak semua orang bisa disebut dengan tenaga kesehatan. Ada kriterianya. Kriterianya itu ya apa? Yaitu yang orang tersebut mengabdikan diri di bidang kesehatan, berkecimpung di dalam dunia bidang kesehatan. Kemudian memiliki pengetahuan dan atau keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang secara resmi dan sah. Dan untuk melakukan kewenangannya ya memerlukan izin. Nah, surat izin. Jadi tidak semuanya bisa disebut dengan tenaga kesehatan. Saya ambil contoh. Ya, dukun beranak pada zaman dahulu apabila seorang ibu ingin melahirkan, dibantu oleh dukun beranak. Dukun beranak itu apakah mempunyai keterampilan untuk membantu persalinan? Mempunyai. Tetapi apakah dia mempunyai pengetahuan tentang kehamilan, persalinan, dan yang lainnya? Tidak. Kemudian apakah pengetahuan dan keterampilannya apabila dia mempunyai pengetahuan, apakah semuanya itu didapat dari pendidikan di bidang kesehatan? Jelas tidak. Biasanya apa? Didapatkan dari ajaran turun-temurun. Maka seperti dukun bayi itu tidak bisa disebut, atau dukun beranak tidak bisa disebut dengan tenaga kesehatan. Nah, seperti itulah contohnya. Tetapi misalkan apoteker, kita sebagai farmasi, ya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, didapatkan dari pendidikan. Kalau apoteker itu berarti dari sarjana dulu, ya, dari sarjana farmasi kemudian melanjutkan profesi. Ya, itulah yang dijalani oleh seorang tenaga kesehatan untuk mendapatkan bahwa dilabeli bahwa dia sebagai tenaga kesehatan. Kemudian menurut undang-undang ini juga disebutkan ada asisten tenaga kesehatan. Asisten tenaga kesehatan itu siapa? Adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan di bawah jenjang diploma D3. Jadi di sini sama dengan dengan tenaga kesehatan. Hanya saja di sini yang menjadi pembedaan adalah memiliki pendidikan di bidang kesehatan di bawah jenjang D3. Siapa saja itu? Ya D2, D1, dan SMK atau pendidikan menengah. Jadi kalian nanti ketika lulus dari SMK satu jurusan farmasi ini termasuk ke dalam asisten tenaga kesehatan. Ya, tidak lagi menjadi lulusan biasanya kalau kalian langsung masuk ke JADAM ke asisten tenaga kesehatan. Nah, apakah berpuas diri dengan status ini? Saya harap tidak. Saya harap apabila kalian mempunyai rezeki, dan saya doakan semuanya mempunyai rezeki, kalian semangat untuk melanjutkan pendidikan di atas D3 kalau bisa. Ya, minimal D3 atau di atasnya. Supaya nanti ketika kalian melanjutkan di bidang pendidikan kesehatan bisa menjadi tenaga kesehatan.
Kemudian berdasarkan undang-undang tersebut, tenaga kesehatan itu ada 11 jenis. Ya. Saya sebutkan contohnya yaitu tenaga medis. Yang termasuk tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan seterusnya. Di situ juga ada jenis tenaga psikologis klinis. Kemudian ada jenis tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, dan seterusnya. Nah, berhubung kita di bidang kefarmasian, maka mari kita fokus untuk tenaga kefarmasian. Berdasarkan undang-undang ini, tenaga kefarmasian ada 2, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dalam undang-undang tersebut, dan juga dalam kehidupan nanti kalian berkecimpung di dunia kesehatan, kalian pasti tidak asing dengan istilah organisasi profesi. Karena apa? Di dalam undang-undang tersebut diperbolehkan tenaga kesehatan untuk membentuk sebuah organisasi profesi yang bertujuannya itu apa? Untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, menjaga martabat, kesejahteraan, dan etika profesi. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh organisasi yang nanti pasti kalian akan ketahui ketika kalian berkecimpung di dunia kesehatan. Yaitu yang pertama ada IAI. Nah, ini adalah organisasinya apoteker, Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian ada ID. Nah, ini pasti kalian sering dengar, yaitu organisasi dokter. Kemudian PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Nah, inilah nanti kalian apabila lulus, ya, lulus dari SMK, kemudian nanti kalian melanjutkan, ya, sebelum jenjang apoteker, mungkin ada D3, D4, S1, ya, farmasi, kalian akan berada di bawah naungan organisasi PAVI. Nah, berarti kalian sudah termasuk dianggap ahli farmasi. Berikutnya ada PPNI, Persatuan Perawat Indonesia, ada IBI, Ikatan Bidan Indonesia, dan yang lain sebagainya. Masih banyak organisasi profesi di bidang kesehatan yang lainnya. Kemudian tenaga di bidang kefarmasian. Berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2014, ya, ini adalah yang terbaru. Tenaga kefarmasian terdiri dari 2 jenis tadi secara umum. Ya, tenaga di bidang kefarmasian. Yang pertama, tenaga kefarmasian itu sendiri ada apoteker dan tenaga teknik kefarmasian. Kemudian yang kedua ada asisten tenaga kefarmasian. Nah, kemudian kalian nanti masuknya bagaimana setelah lulus SMK ini? Kalian pasti masuknya ke asisten tenaga kefarmasian. Nah, ini adalah pengertian. Ya, pengertian dan kualifikasi apoteker. Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, ya, dan berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, apoteker adalah seorang lulusan sarjana farmasi. Nah, kriterianya berarti dia sudah lulus sarjana farmasi, S1 farmasi, kemudian telah lulus sebagai apoteker, setelah lulus dari sarjana farmasi atau S1 farmasi, melanjutkan pendidikan profesi apoteker selama 1 tahun. Jadi sarjana farmasi itu sendiri ditempuh selama 4 tahun. Setelah lulus 4 tahun S1 farmasi, lanjut pendidikan profesi apoteker selama 1 tahun. Setelah lulus apoteker, apakah bisa disebut sebagai apoteker? Ya, setelah lulus pendidikan apoteker, profesi apoteker, apakah bisa disebut sebagai apoteker? Belum, karena dia harus mengucap sumpah jabatan apoteker. Ya. Nanti setelah lulus S1 kemudian melanjutkan profesi apoteker, ya, setelah lulus profesi apoteker
dia disumpah jabatan sebagai apoteker. Setelah itu barulah orang tersebut bisa disebut sebagai apoteker. Berikutnya, tenaga teknis kefarmasian. Nah, berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009, teknik kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Yang dimaksud dengan tenaga menengah farmasi adalah tenaga yang lulus di sekolah menengah. Sekolah menengah berarti seperti kalian ini, sekolah menengah kejuruan, ya, kejuruan farmasi. Atau dulu juga ada sekolah asisten apoteker. Ya, itu adalah levelnya sama dengan pendidikan menengah. Ini berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009. Kemudian terbitlah Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Di situ menyebutkan tenaga teknik kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Lah terus tenaga menengahnya kemana? Nah, tenaga menengah farmasi tadi seperti di kriteria, ya, untuk asisten tenaga kesehatan adalah memiliki pendidikan di bawah D3. Maka dari itu, menurut Undang-Undang 36 tahun 2014, kalau lulusan SMK Farmasi sudah tidak menjadi lagi tenaga kefarmasian, tetapi menjadi asisten tenaga kefarmasian. Nah ini jadinya asisten tenaga kefarmasian itu, ya, seperti tadi, setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan meneluki pendidikan di bawah D3. Nah, kalau sebelumnya tadi berdasarkan PP 51, tenaga menengah dan asisten apoteker masih masuk ke dalam TTK. Tetapi muncul undang-undang yang terbaru, ya, seperti halnya hierarki, bahwa undang-undang yang lebih rendah, berarti kalau tahunnya lebih rendah, ya, itu tidak boleh bertentangan. Atau kalau nggak gitu, berarti tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih di atasnya. Peraturan yang di atasnya di sini di mana? Yang lebih baru, ya. Maka yang berlaku yang mana? Ya peraturan yang terbaru ini, ya, bahwa kalian nanti setelah lulus SMK Farmasi masuk atau sebagai asisten tenaga kefarmasian. Nah, dari tadi membahas apa sih pekerjaan kefarmasian. Nah, ini adalah pekerjaan yang kalian lakukan nanti, ya. Mulai dilatih dari praktikum, kemudian pengetahuannya didapatkan dari teori, keterampilannya didapatkan dari praktikum. Nah, ini pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, kemudian pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Ya, berarti semua ini termasuk pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, ya, pengelolaan, pelayanan obat resep, pelayanan informasi obat, ya, itu dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Nah, terus kalian bagaimana? Kalian ini kan masuknya ke dalam asisten tenaga kefarmasian. Jadi boleh tidak melakukan pekerjaan kefarmasian. Nah, silahkan dilihat pada PP 80.
tahun 2016 tentang pekerjaan asisten tenaga kefarmasian. Nah, di situ disebutkan bahwa yang menjadi wewenang asisten tenaga kefarmasian itu apa saja, silahkan nanti dicari di sana ya. Kemudian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian ada triase atau susunannya. Yang pertama yang menjadi penanggung jawab penuh dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah apoteker. Ya, ini adalah penanggung jawab secara penuh keseluruhan, baik itu di klinik. Ya, ini kalau misalkan di apoteknya, di pelayanan kefarmasiannya, ya, di apotek penanggung jawab tertinggi adalah apotekernya. Kemudian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasiannya, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian boleh melakukan pekerjaan kefarmasian apabila diperintahkan atau diinstruksikan oleh apoteker. Dan nanti TTK ini bertanggung jawab kepada apoteker atas apa yang dilakukannya. Itu. Kemudian ada juga asisten tenaga kefarmasian. Nah, ini adalah yang membantu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ya dalam melakukan pekerjaan kefarmasian khususnya di bidang administrasi. Nanti silahkan dilihat apa saja sih yang boleh dikerjakan oleh asisten tenaga kefarmasian di Permenkes 80 tahun 2016. Tuh. Dan nanti asisten tenaga kefarmasian dalam bekerja bertanggung jawab kepada siapa? Yang pertama, bertanggung jawab langsung kepada tenaga teknis kefarmasian, TTK, dan apoteker. Tuh. Nah, selanjutnya kita membahas tentang registrasi dan perizinan tenaga kefarmasian. Sebelum bekerja, setiap tenaga kefarmasian wajib memiliki STR. Jadi semua ini tenaga kesehatan wajib terregistrasi atau memiliki STR. Nah, STR itu apa? STR itu adalah surat tanda registrasi. Kemudian setelah mempunyai STR, baru kalau misalkan tenaga kefarmasian itu bekerja, dia harus mengurus atau mempunyai SIP atau SIK. SIP atau SIK adalah surat izin praktek atau surat izin kerja. Nah, ini ibaratnya bagaimana? Sama seperti halnya kalian mengendarai kendaraan bermotor. Sebelum mengendarai, diperbolehkan mengendarai, ya, kalian harus mempunyai KTP dulu. Ya, umurnya 17 tahun dengan syarat-syarat ketentuannya. Ya, mempunyai KTP dulu, ya. Kalau misalkan di tenaga kesehatan harus mempunyai STR dulu. Setelah memiliki KTP atau STR itu, baru diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan. Nanti mengurus SIM. Nah, itu kalau di kendaraan, tetapi kalau di pekerjaan kefarmasian harus mengurus SIP atau SIK. Ini adalah registrasi dan perizinan apoteker. Ya. Apoteker ketika lulus tadi sebagai apoteker setelah lulus S1 farmasi, kemudian lanjut ke pendidikan profesi apoteker, sudah lulus, kemudian dan juga disumpah, ya, maka apoteker tersebut harus terregister. Ya. Registrasinya berupa apa? Surat tanda registrasinya berupa STRA, yaitu surat tanda registrasi apoteker. Ya, mengurusnya di mana atau dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh KFN, Komite Farmasi Nasional. Setelah apoteker tersebut mempunyai STRA, kemudian dia ingin bekerja, maka baru boleh mengurus surat izin praktek atau surat izin kerja. Nah, untuk apoteker sendiri ini dibagi dua. Ya. Yang pertama ada SIPA, surat izin praktek apoteker. Di situ dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota. Berarti ngurusnya di Dinas Kesehatan Kota di mana tempat apoteker tersebut mau bekerja atau
melakukan praktik. Ya. Dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota bagi apoteker penanggung jawab atau pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi nanti ada istilahnya apoteker penanggung jawab dan juga apoteker pendamping. Nah, silahkan dicari siapa itu apoteker penanggung jawab, siapa itu apoteker pendamping. Ya. Tuh. Kalau melakukan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, nah, surat izin kerjanya atau surat izin prakteknya itu disebut SIPA. Berikutnya, apabila apoteker itu bekerja di fasilitas produksi atau distribusi, ya, maka surat izin kerjanya disebut dengan SIKA, surat izin kerja apoteker. Dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di kota apoteker tersebut mau bekerja. Misal di Bontang ada distributor atau PBF. Nah, apoteker ingin bekerja di situ, maka dia mengurus SIKA di Dinas Kesehatan Bontang. Contohnya yang SIPA, apabila seorang apoteker ingin bekerja di apotek di Bontang, maka apoteker tersebut mengurus SIPA-nya, ya, surat izin praktek apotekernya di Dinas Kesehatan Kota Bontang. Setelah keluar SIKA atau SIPA, baru apoteker tersebut boleh melakukan praktik pelayanan kefarmasian. Kemudian, nah ini registrasi perizinan tenaga teknis kefarmasian. Seperti yang disebutkan di dalam undang-undang bahwa setiap tenaga kesehatan wajib terregistrasi atau terdaftar. Nah, di sini untuk TTK, surat tanda registrasinya disebut STR TTK, ya. Yang mengeluarkan siapa? Nah, kalau nanti kalian lanjut D3, kalau nggak gitu lanjut S1 farmasi, kalian ingin bekerja, nah, maka harus ngurus STR TTK dulu. Ngurusnya di mana? Di Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, persyaratannya silahkan dilihat di Permenkesnya. Itu. Setelah keluar STR TTK, baru nanti kalian mengurus izin untuk praktik atau kerja. Ya. Sama seperti halnya apoteker, ya, tenaga kesehatan yang lainnya, apabila bekerja atau melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, ya, fasilitas pelayanan kefarmasian, ya, berarti kalian ngurusnya SIP TTK. Misal kalian setelah lulus S1 atau D3 ingin bekerja di apotek, ya kalian ngurusnya harus SIP TTK. Ngurusnya di mana? Di Dinas Kesehatan Kota. Kemudian kalau misalkan kalian mau bekerja di bidang produksi, industri, atau kalau nggak gitu distributor, ya, PBF, kalian ngurus surat izin kerja TTK di tempat kota yang dimana kalian ingin bekerja itu. Nah, ini adalah alur dari registrasi dan perizinan tenaga kefarmasian. Syarat-syaratnya apa saja silahkan dilihat di Permenkes yang mengatur tentang registrasi dan perizinan tenaga teknis kefarmasian. Ini adalah poin penting tentang STR. Jadi STR atau surat tanda registrasi tadi, ya, bagi tenaga kefarmasian maupun tenaga kesehatan yang lainnya, ya, berlaku selama 5 tahun. Kemudian dapat diperpanjang melalui uji kompetensi. Kemudian STR itu bisa tidak berlaku jika masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang. Nah ini, ya, kalau sudah habis, ya berarti STR-nya tersebut tidak berlaku lagi. Untuk memperpanjangnya bagaimana? Harus melalui uji kompetensi. Pengajuan untuk STR ini paling lambat berapa? Paling lambat selama kurang dari 6 bulan, maksimal 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Jadi kalau misalkan masa berlakunya habis Desember tahun 2020 ini, berarti
mulai ngurus atau melakukan pengajuan untuk registrasi ulang atau diperpanjang itu paling tidak bulan Juni. Ya, karena 6 bulan sebelum masa berlaku habis ini harus mulai ngurus perpanjangan. Karena apa? Untuk alurnya ini memerlukan waktu yang lama sampai nanti terbit dengan STR yang baru. Tuh. Kemudian yang kedua, dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian yang ketiga, atas permohonan yang bersangkutan. Jelas ini apabila misalkan orang tersebut sudah tidak ingin berkecimpung lagi di bidang kesehatan, STR-nya ingin dicabut, ya silahkan. Baru nanti STR-nya itu sudah tidak berlaku. Kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, jelas. Yang kelima, dicabut oleh menteri atau pejabat kesehatan yang berwenang. Ya. Ini dicabutnya pasti kembali lagi ke dasar yang kedua tadi. Apabila sudah melanggar hukum, ya, melakukan tindak pidana yang tidak sesuai dengan etika profesi, bisa dicabut. Kemudian SIP atau SIK. Nah, SIP atau SIK itu masa berlakunya bagaimana? Berlaku selama STR itu masih berlaku. Jadi kalau misalkan STR-nya sudah tidak berlaku lagi bagaimana? Ya SIP-nya sudah tidak berlaku. Untuk menjaganya bagaimana? Ya seperti tadi, kalau STR-nya sudah mau habis harus diperpanjang supaya SIP-nya ini tetap berlaku. Kemudian, nah ini yang terbaru berdasarkan undang-undang yang terbaru. SIPA, SIPA, kalau nggak gitu SIPTTK, ya, itu diperbolehkan atau dikeluarkan maksimal 3 tempat pelayanan fasilitas kefarmasian. Kalau dulu, ya berdasarkan PP 51, terus kemudian Permenkes 889, SIPA itu hanya boleh di satu tempat. Jadi apoteker itu hanya boleh melakukan praktek di satu tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. Kalau sekarang berdasarkan Permenkes nomor 31 tahun 2016, SIPA itu boleh di 3 tempat pelayanan kefarmasian selama apoteker tersebut mampu membagi waktunya. Dan juga SIPTTK. Kalau dari dulu ini berdasarkan Permenkes 889 tahun 2011 tidak ada istilahnya SIPTTK, tetapi SIK-TTK. Nah, sekarang di Permenkes 31 tahun 2016 muncul SIPTTK. Nah, itu juga diberikan di 3 tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. Tapi apakah mungkin seorang apoteker atau TTK itu bekerja di 3 tempat? Ya, saya ambil contoh, misalkan satu shift di apotek itu biasanya 8 jam. Kalau misalkan 3 kali 3 tempat berarti 24 jam. Apakah mungkin apoteker atau TTK itu bekerja selama 24 jam penuh? Kan tidak mungkin juga. Ya kan? Kemudian SIP atau SIK ini tidak berlaku apabila yang pertama atas permintaan yang bersangkutan, ya. Kemudian yang kedua STR atau STR TTK-nya, STRA-nya itu sudah tidak berlaku lagi. Yang ketiga, kalau sudah tidak bekerja di tempat yang tercantum dalam surat izin kerja, jelas kalau sudah tidak bekerja di tempat tersebut ya SIP-nya atau SIK-nya tidak berlaku. Kemudian yang keempat, apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan secara fisik dan mental. Ya, jelas ini. Apabila seorang tenaga kesehatan tidak sehat secara fisik dan mental, bagaimana dia bisa melakukan praktik pelayanan kefarmasian. Jadi SIP-nya atau SIK-nya tidak bisa berlaku lagi.
Yang kelima, melakukan disiplin tenaga kefarmasian berdasarkan rekomendasi KFN. Nah, apabila seorang tenaga kefarmasian tidak disiplin, ya, direkomendasikan berdasarkan penyelidikan oleh KFN, dinyatakan bahwa seorang tersebut melanggar disiplin, melanggar kode etik, bisa SIP-nya itu dicabut. Yang berikutnya, yang keenam, melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Nah, ini jelas ini. Jadi, kalau melakukan pelanggaran misalkan penggelapan obat-obat narkotik psikotropik, ya, jelas itu melanggar, atau penyalahgunaan narkotik psikotropik, jelas itu melanggar hukum. Nah, nanti di sidang dulu, setelah ada putusan pengadilan, baru SIP-nya bisa dicabut. Gitu. Itulah tadi penjelasan tentang tenaga kefarmasian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.